Untuk pengawasan mungkin, Pak. Pengawasan, bahasa lainnya? Monitoring. Bagaimana cara memasukkan monitoringnya? Di situ kan ada timeline-nya, Pak. Ya, Mungkin timeline. dari progres bulanan. Progres bulanan, nanti di bawah progres bulanan akan dimasukkan apa? Di sini akan dimasukkan realisasi kan? Jadi realisasi itu nanti realisasi itu kurvanya akan sama nggak dengan kurva ini atau beda? Bisa jadi beda, Pak. Bisa jadi sama, bisa jadi beda gitu. Nah, saat Anda belajar menggunakan this kind of simple framework, yaitu dari kurva, dari S-curve gitu, you can use this simple method gitu kan, to prepare a basic monitoring system to your project, even on your public sector project. Jadi kalau teman-teman nanti bertanya, kenapa kok arahnya ke konstruksi? Jawabannya ini. Karena di kita banyak konstruksi, banyak yang lain. Sebenarnya ini kan juga bisa dipakai bukan hanya di konstruksi ya. Di yang lain juga memungkinkan gitu ya. Karena semua butuh perencanaan. Dan saat ada deviasi atau simpangan antara kurva S yang pertama ini, jadi kalau sudah terbentuk kurva S, maka kita menetapkan kurva S-nya sebagai apa? Baseline. Baseline itu kan dipakai untuk benchmark ya, untuk benchmark selanjutnya gitu ya. Nah, kita akan berpikir untuk selanjutnya itu apakah akan ada simpangan atau tidak gitu dengan benchmarknya. Karena kalau nggak ada benchmark, bagaimana kita mau melihat gitu. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman, kalau kita melihat adanya simpangan, kita juga akan memperhatikan adanya apa? Batas toleransi, gitu kan? Misalnya, ini pekerjaan 3,42 gitu ya. Ini dapat dari mana nih? 3,42 ini? Dapat dari mana? Bobot dibagi jumlah bulan pekerjaan, Pak. Nah, dibagi jumlah bulan pekerjaan. Nah, ini udah pinter-pinter. Nah, ini kalau pakai Excel itu bikinnya masih manual ya. Oh, nanti kalau pakai Microsoft Project udah enggak. Nanti ini. Oke. Jadi Anda pernah bayangkan nggak bahwa sebetulnya kunci sebuah keberhasilan itu bukan sesuatu yang kompleks, ya nggak? Tapi kemampuan untuk selalu punya komitmen, punya determinasi secara konstan gitu. Kalau Anda punya kurva S seperti ini, this is only your S-curve gitu. Tapi Anda lakukan untuk semua kegiatan Anda dan lain sebagainya, semuanya terpantau, termonitor gitu kan. Nanti kalau Anda lihat apa namanya itu lihat mau report ke bos gitu ya, tolong dong laporan proyek seperti apa, Anda tinggal screenshot ini udah dijadikan laporan. Lebih bagus kan daripada begini nih. Sekian persen ini nggak kelihatan mana yang sudah, mana yang tidak gitu. Atau kalau nanti kurva S-nya itu terlalu landai, kurva realisasinya, sedangkan ini apa namanya bulannya sudah mau mepet, batas toleransi apa namanya varian itu udah mulai terlanggar, yang terjadi apa? Itu adalah alarm untuk apa?
memanggil kontraktor. Saya dulu jadi PPK nggak diajarin kurva S. Waktu saya jadi PPK bingung saya. Ini kurva S gimana, ini seperti apa, itu benar atau salah datanya dan lain sebagainya. Gitu. Nggak ngerti dulu sama sekali. Maka saya sekarang menginginkan Anda ngerti ini untuk posisi kayak gini. Karena apa? Nanti Anda akan berhadapan saat bekerja berhadapan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu kadangkala dia pentingnya lagi gitu ya. Misalnya kita akan membagi pembayaran dengan termin gitu ya, dengan termin gitu ya. Contoh untuk termin pertama ini ini 3 termin ya. Ini termin pertama. Ini termin kedua. Kok hilang? Merahnya. Ini kedua, langsung yang ketiga. Nah, pembayaran itu kan ada di titik yang ini nih, titik ini pembayaran saya tulis P gitu ya. Pihak ketiga, Mas Mbak, itu biasanya mereka akan merayu untuk dilakukan pembayaran lebih awal. Dan mereka kadang-kala cheating gitu, melihat posisi laporan di sini. Ini saya belum masukkan cara pelaporan di proyek gitu ya, laporan harian. Tapi ini untuk ngasih masukan, untuk ngasih sesuatu kepada Anda. Untuk apa? Anda untuk ngecek gitu. Ngecek apa? Aktual. Makanya kurva S itu menganut earn-based management. Kan kenapa dia menganut earn-based management? Karena earn-based itu basicnya adalah apa? Jadi kalau Anda ngerjakan project itu aktual untuk kontraktor, taruhlah selesai 60%, kalau ini juga 60%, sorry. Ada resiko nggak di sini? Ini aktual. Kira-kira kalau Anda sebagai petaninya gitu ya,
Kira-kira kondisi kayak gini bayar atau tidak? Bayar, Pak, karena sesuai, Pak. Bayar karena sesuai. Tapi ada resiko nggak di pembayaran itu? Anggarannya di markup mungkin, Pak. Nah, kita nggak ngomong posisi para dulu. Yang lain? Nah, untuk mengetahui earn sama actual itu apa namanya? Anda perlu memvalidasi kurva S dengan data di lapangan, dengan laporan itu. Saya pernah ini ke rekanan dia. Jadi mereka itu kan saya di Pekanbaru. Kemudian mereka itu apa namanya harus menguruk gitu ya. Nguruk tanah gitu, pengurukan tanah. Lalu mereka itu nggak pernah ngasih mereka itu kalau ngasih laporan kurva S-nya bagus terus, Mas, Mbak. Bosnya happy-happy aja. Nah, saya going deep ke laporan yang paling mudah untuk memvalidasi gitu ya. Memvalidasi apakah sudah sesuai yang ada dengan yang ada di apa namanya? Yang ada di ini atau tidak gitu. Yang ada di aktual atau tidak. Saya waktu itu ngecek mereka menagihkan 200, udah melakukan pengurukan 200 rit. Nah, saya di situ ditulis 200 rit tanah urukan itu asalnya dari luar kota, begitu kan? Dan selesai apa namanya keseluruhan. Kemudian saya tanya, Anda semua ngambil di mana tanahnya di daerah sini? Berapa jarak tempuhnya? 30 menit, gitu kan? Saya bilang begini, kalau satu hari itu 24 jam, gitu kan? Tidak bekerjanya sopirmu, gitu ya. Itu sopirmu hanya bisa mengangkut sebanyak berapa? Habis ini ada kuis ya? Enggak, Pak. Mata kuliah kok pada ini. Memang baru ya, ini saya di apa namanya itu di alih program yang tahun lalu saya kenalin begini, bingung juga mereka. Jadi begitu saya cek, saya bilang ini jarak tempuhnya lumayan dekat, kemudian mereka 200 rit, sekali jalan itu 30, jadi putar balik kan 1 jam, gitu kan. Saya hitung itu nggak nyampe 200 gitu ya. Truk itu untuk di situ. Akhirnya dia ngaku itu, kalau itu nggak dicek gitu ya di itunya. Maka saya selalu bilang rekanan sama pemborong sama pembohong itu beda satu huruf gitu ya. Jadi Anda harus ngerti nih cara-cara seperti ini. Dan banyak dari staf PPK dan lain sebagainya pun juga nggak ngerti kayak gini gitu.
Oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Jadi kembali ke sini. Jadi yang dibayar itu adalah yang sebisa mungkin yang earn-nya lebih besar daripada aktualnya, gitu ya. Nanti bisa saya jelaskan apa itu aduannya. Nah, aku pengen kasih lihat lagi begini, yang dibikin ini satu ini ya, ini daftar tenaga dan harga. Ini ya harga, kebetulan dia enggak ini upah gitu. Dari ini harga di tenaga ini dipindahkan ke analisis harga satuan. Nih, analisisnya seperti ini. Banyaklah analisisnya. Kemudian dari situ baru dibawa ke rencana anggaran biaya, gitu ya. Kemudian dari rencana ini yang persiapan tanah fondasi, pasangan plesteran masuk menjadi rekapitulasi kan. Lihat. Teman-teman bisa lihat di sini pekerjaannya apa saja, mulai dari persiapan sampai di pengecatan. Yang lantai 2 juga sama. Baru didapatkan nanti apa namanya nilai subtotalnya yang dibulatkan. Kemudian prosesnya setelah ini apa diapain, teman-teman? Buat kurva, Pak. Buat kurva, Pak. Kurva S tadi. Buat kurva S, ya. Iya. Nah, kurva S itu seperti ini kurva S-nya. Nah, jadi ini pekerjaan bobot tadi teman-teman tahu dia mendistribusikan begini. Nah, setelah kurva S yang teman-teman tadi belum lihat yaitu kurva realisasi. Nah, ini warnanya harusnya kalau bisa dibedakan bagus tuh. Kelihatan ada apanya itu? Ini ada yang rencana, ada yang realisasi tapi nggak di ini. Jadi apa? Ini dipakai untuk apa namanya? Nah, kalau teman-teman lihat nih, ini kan ada simpangan ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Udah enggak kan ya? Antara yang hijau sama yang biru ini kan? Nah, itu terjadi kalau apa? Kalau di sini nih. Rencana kumulatif, rencana ininya nih 1, ini. Kemudian semakin ke sini ya. Nah, yang belum saya sampaikan itu rasi matrik ya. Nah, rasi matrik itu seperti ini gitu. Ini yang punyanya Mbak Ajeng Akvina. Mbak Ajeng Akvina itu yang dulu yang ranking 1 di KBN. Jadi yang nyusun ini siapa, yang nyusun ini siapa. Tapi teman-teman bisa juga lebih detail. Cuman sekarang kita tambahin teman-teman untuk nyusun videonya.
untuk menggambarkan ini. Nanti lihat soalnya di hari ini. Maksudnya video, kalau nggak salah nanti diminta pakai video untuk membuktikan saya ngerjain apa sih gitu. Cuman videonya bukan video ini ya, video yang biasa aja. Maksudnya pakai kamera HP juga nggak masalah. Cuman untuk bagi pekerjaan bisa menggunakan berdasarkan task ini, bisa juga berdasarkan yang lain. Silahkan, nanti itu urusan teman-teman gitu ya. Ini di sana. Oke, dari analisis harga sampai ini sudah masih ini? Ada pertanyaan? Izin tanya Pak. Maaf Pak, yang untuk indeks yang pertama itu gimana Pak ya? Yang untuk apa? Indeks itu berarti cuman indeksnya doang nih yang bisa dibayarin atau gimana Pak? Yang untuk Ya, awal indeks gimana maksudnya? harga satuan Pak. Daftar harga Harga satuan. Maksudnya gimana Mas? Yang daftar harga satuannya Pak, Excel-nya. Ya, Itu kan ada indeksnya Pak. nah indeks ini kan digunakan untuk ini nih. Ini kan koefisiennya udah gifted ya. Ya, Jadi kalau harga satuannya 1, maka jumlah harganya juga 1 kan Mas? Coba kalau koefisiennya cuma 0,05, 7 ini 7.500 itu dari mana? 0,05 dikalikan 150. 50.000. Berarti yang 75.000 ini yang boleh dibayarin gitu Pak atau gimana Pak? Nah, 75.000 itu adalah harga pembentuk harga pembentuk standar harga satuan pekerjaan untuk pembersihan lapangan. Jadi untuk pembersihan lapangan dibutuhkan pekerja aja di sini. Jadi pekerja yang pertama karena koefisiennya 1 itu dia 12.000, ini 7,5. Nah, lihat yang selanjutnya, misalnya yang untuk bauplang. Nah, bauplang ini ternyata butuh 2. Nggak cuma butuh tenaga, nggak cuma butuh bahan kan. Ini pekerja. Ini bahan kayunya dan lain sebagainya kan. Ini ketemu lagi nih. Gitu. Pak, untuk jumlah harganya itu Pak, batas tertinggi ya Pak. Kalau di SBM kan Pak itu jadi batas standar biaya. Batas tertinggi yang boleh dialokasikan. Jadi ini kenapa kenapa Pak Ajun tadi bilang kayak SBM, sebenarnya proses pembentukan di SBM harusnya seperti ini. Jadi kalau ditanya, kok kalau pengukuran pemasangan bauplang itu habis berapa gitu? Habis 108 setiap pemasangan bauplang. Jadi kalau Anda bikin bauplangnya ada 10 ya tinggal kalikan 10 kan. Tidak setiap bauplang Anda nyusun konstruksi harga begini. Karena kalau setiap nyusun bauplang Anda bikin konstruksi harga begini, yang terjadi apa? Ribet. Memakan waktu, Pak. Ya kan? Betul. Yang kedua ribet, gitu kan? Nyebelin, gitu kan? Nggak selesai kerjaannya, gitu kan? Dan untuk teman-teman, untuk konstruksi di beberapa daerah, ada juga yang di pusat, itu mengeluarkan SNI-nya. Jadi kalau SNI ya gitu, misalnya, untuk komponen ini ya seperti ini, gitu. Nah itu aja, gitu. Tidak boleh berubah-ubah. Jadi kalau misalnya komponen untuk pemasangan bauplang, SNI ya, komponennya terdiri dari pekerja, tukang, kepala tukang mandor, kayu kelas 3, paku kayu kelas 4. Gitu. Koefisiennya tetap, harga satuan boleh ngikutin harga yang ada di market kan. Anda beli berapa, taruh gitu. Baru masuk di sini dari jumlah harga gitu. Nah, 71 yang di bawah sini, nih, sorry kok 71 yang 108, ini kan ada overhead ya. Overhead itu overhead dan profit gitu ya. Itu udah memperhitungkan gitu. Jadi ini 108 itu udah borongan gitu.
mendapatkan harga borongan. Gimana? Udah firm belum dengan ini? Aduh, saya lupa ngisi portal. Nah, Izin bertanya, Pak. enggak, maksudnya saya lupa ngisi portal. Jadi enggak ngisi portal kuliah. Enggak apa-apa, kan kita lagi diskusi. Kalau nanti tak isi lewat sana. Gimana, Mas? Untuk yang tadi kurva S-nya itu tahunnya kayak persiapannya 4 bulan atau 2 bulan itu gimana ya, Pak? Apanya? Oh, nanti kalau untuk pembobotannya sudah udah ditetapkan itu. Kalau ini tahu itu pertanyaan bagus juga ya. Berapa ini itu sebetulnya nanti menentukan gitu kan. Dan sebaran itu harus konsisten. Misalnya bobot kecil kok dikerjakan selama 7 bulan. Wah ya itu namanya ngawur kan. Walaupun mungkin bisa saja kalau pekerjaan itu terdistribusi selama 7 bulan gitu. Misalnya pekerjaan instalasi listrik itu, dari pelan, dari awal karena mau diintegrasikan gitu. Situ. Saya share ini besok ya. Pak Jin izin mengonfirmasi Pak. Sekarang ya, biar ini. Ya gimana? Untuk rasi matrik itu yang akuntabel sama responsibility itu bisa double apa enggak Pak dalam satu? Oh bisa ya. Oh ya. Sebenarnya gini ya. Iya Pak. Rasi matrik itu salah satu contoh dari roles responsibility matrix. Jadi nggak harus kayak gini gitu. Tapi menggambarkan aja bahwa si A itu ngerjakan apa, si B tugasnya ngapain, si C tugasnya ngapain gitu. Jadi modelnya nanti beda-beda. Besok saya kasih penjelasan lebih jelas tentang roles responsibility matrix itu bukan hanya di rasti matrix. Ya. Sebenarnya itu pembagian kerja aja itu, tapi pembagiannya harus jelas gitu. Nah, ini pentingnya ada resti matrix itu apa, teman-teman? Kalau ada apa-apa, tahu tanggung jawabnya itu siapa, Pak? Oke, satu, good. Yang lain? Ketika pekerjaan itu, jadi si Ajeng bisa tahu di mana ia harus posisinya itu berada gitu. Maksudnya di misal pembuatan analisis berarti dia di bagian yang akuntabelnya gitu, bertanggung jawab dari ini. Jadi otoritasnya gitu Pak, untuk tahu posisi otoritasnya dari tiap kegiatan pekerjaan gitu. Oke, boleh. Untuk mengelola penugasan setiap anggota Pak, jadi tahu siapa aja yang bertanggung jawab di task ini, task itu gitu. Oke, bagus. Tapi saya masih pengen jawaban yang benar-benar untuk ini gitu. Untuk mengawasi. Membagi kerja antar Untuk membagi kerja, mendistribusikan beban kerja. Ini nanti analisis beban kerja. Jangan sampai satu orang ngerjain keseluruhan itu. Konslet nanti kan. Ini penting dalam tim. Ini penting dalam tim Anda. Untuk yang pertama adalah Anda secara konstruktif mendefinisikan apa pekerjaan Anda, kemudian mendistribusikan sesuai dengan kompetensinya secara proporsional. Gitu. Kalau tidak bisa mendapatkan kesepakatan atas ini, atas proporsionalitas ini, akhirnya saat pengerjaan apa? Orang iri-irian kan? Iya Pak. Dia enak cuma ngerjain ini, dia enak ngerjain ini gitu. Nah itu. Jadi menjalankan sesuatu, if you plan to
start some project gitu kan, ya Anda harus merencanakan dengan baik-baik juga gitu. Termasuk kurva S, itu kalau Pak Ajwin ini kan kurva S itu selain schedule, dia adalah kurva untuk bikin benchmark, kan gitu. Karena kalau nggak ada benchmark, nanti nggak bisa kita dapatkan acuan. deviasinya setelah dengan aktual, kan begitu. Oke, ada lagi? Tak share aja ya. Nggak apa-apa sambil tanya. Tak share aja sambil di. Termin berubah bisa kalau dilakukan addendum, itu satu. Cuman ini kita nggak ngomong masalah itu. Jadi ngikatnya di termin begini. Kalau pengalaman saya nih ya Mbak ya. Saya kalau dulu gini. Proyek pembangunan gedung ini akan dibayar senilai 1,5 M akan dibayar dalam 3 termin. Termin pertama akan jatuh jangan pakai bulan gitu. Jadi gini, akan dibayar 25% jika berita acara kemajuan pekerjaan yang telah tervalidasi itu nilainya sudah 30%, 35% atau 40% atau 30%. Yang penting di atas 25%. Ini pentingnya kenapa? Kalau orangnya kabur, gitu ya, Anda sebagai administrator proyek, ya Anda nggak dapat apa-apa, itu aman gitu. Kenapa? Negara nggak, Anda bayar masih di bawah apa yang mereka kasih ke negara, gitu. Termin kedua akan dibayarkan 50% dari total kalau pekerjaannya udah 75%, kan gitu. Ini untuk ngamankan kita aja. Sebenarnya this is a very simple tricks gitu kan. Tapi jarang yang berpikiran sampai di situ gitu kan. Sebenarnya bukan jarang nggak berpikiran di situ, jarang yang mau mikir gitu. Yang penting jalan aja gitu. Nggak berpikir bagaimana saat apa namanya kalau Anda running some project itu bagaimana supaya Anda itu tidak juga jadi apa ya, ruin by yourself gitu loh. Karena Anda tidak planning better gitu. Itu sih. Nah, that's good Mbak Rifki. Artinya jangan mau rugi kan gitu kan Mbak. You kasih saya 40% baru tak bayar 35% gitu. Kalau mau ya silahkan, nggak mau ya silahkan gitu. Di PBJ itu ada uang muka. Itu uang muka itu juga tergantung PPK juga kan. Tergantung apa? Keyakinan PPK gitu. Karena bisa aja orang dikasih, misalnya untuk proyek yang besar ya, minta uang muka 300 juta, habis 300 juta dapat uang muka kabur ya. Udah untung. Kenapa? Bikin PT cuma habis 70-50 juta kan. Dia nggak perlu ngerjain apa-apa, tapi apa? Untung 250 juta. Ini jamak terjadi di mana-mana. Apalagi yang di blacklist kan tidak nama. Yang di blacklist apa? Nah, ya nama PT-nya aja kan. Besok tinggal beli PT lagi ya. Pimpinan direksi juga nggak di blacklist ya, Pak? Enggak. Atau kalau enggak dia tinggal beli PT lagi ya. Nah ini yang berat seperti itu teman-teman. Mesti Pak mau bertanya Pak.
Yang tadi soal deviasi itu gimana ya Pak? Yang katanya jadi alarm, itu penentuannya gimana ya Pak? Atau ada rumus sendiri gitu Pak? Ya, jadi alarm itu Anda kan nanti jadi administrator nih, nggak mungkin langsung jadi pimpro kan waktu lulus kan. Ada penempatan nih, langsung nanti diminta tolong ya awasi proyek ini, progresnya gitu. Yang Anda lakukan pertama kali apa? Minta kurva S-nya dong, kalau konstruksi. Iya Pak. Kemudian setiap waktu yang disepakati, maka keluarkan apa? Minta apa? Minta berita acara progres kemajuan pekerjaan. Progres kemajuan pekerjaan ini yang akan diinput untuk jadi apa? Realisasi kan? Jadi realisasi itu realisasi anggaran yang udah dibelanjakan sama proyek itu atau realisasi capaian proyeknya, Pak? Dua-duanya kan, Mbak Via? Karena kurva S itu kan udah ngomong terkait bobot sama harga kan? Ya, Dikonversikan Pak. gitu, waktu gitu. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan sekian, itu Anda berhak dapat uang sekian gitu. Maka di kurva S, pembobotan itu sebetulnya untuk mengkonversi waktu itu tadi gitu loh Mbak. Mana saya lihatkan kurva S lagi nih. Itu kalau lihat kurva S itu seneng banget. Indah gitu ya. Maksudnya ini kan mengkonversi ya Mbak ya. Ini kan uang gitu kan. Sebetulnya uang yang akan dibayarkan itu digunakan untuk apa? Menjanjikan apa? Seperangkat kerjaan yang dijalankan kan. Jadi 308 juta ini akan digunakan untuk keseluruhan pekerjaan rumah ini kan. Lalu bagaimana mengkonversi supaya kita nggak kelebihan over value sama under value di sini? Yaitu dengan mengkonversi dulu dalam pembobotan begitu. Nanti jangan sampai orang nagih gini, nih pekerjaan tanah udah selesai, saya minta 19 juta. Padahal bobotnya cuma 0,449 atau 1,3 juta. Nah, kalau dikasih dia kabur, rugi bandar kita kan. Gimana? Baik, Iya, Pak. Pak. Sudah. Ya nggak apa-apa. Ini udah bagus Anda kenal pertama kali langsung klik gitu ya. Kemarin saya di alih program ngenalin ini satu pertemuan sampai frustasi sendiri. Alih programnya sudah lulus. Frustasi kenapa Pak? Ya mereka nggak paham-paham gitu. Padahal mereka udah pernah kerja gitu masalahnya. Karena ternyata mereka nggak ada yang penempatan di keuangan sama sekali gitu. Nah itu. Padahal menurut saya ya Mas Mbak, penempatan di keuangan itu baik loh. Untuk apa? Supaya Anda nggak dibohong, waktu Anda jadi pimpinan, Anda nggak dibohongin sama anak buah Anda kan? Beres Pak, beres apa? Beres nggak beres gitu kan? Oke teman-teman, itu dulu saya udah share ya. Nih kalian belum share kan ininya, kelompoknya. Ya Pak, setelah ini Pak, please. Mas Givari lagi. Martiin. Perhatiin ini kayaknya kita perlu ketemu dan saling menjewer.
Enggak bercanda, Mas. Jangan di ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Kita ketemu lagi besok jam 2 ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, udah lemes sana, pada makan sana daripada ini. Iya Pak, terima Makan. kasih Pak. Kasih, Pak. Saya juga mau Terima kasih, makan. Pak. Saya Kasih, tinggal Pak. dulu. Tak makan. Makasih Pak. Selamat makan, Pak. Terima kasih juga ya. Iya Pak. Terima kasih atas kabaran kalian. Nah, yuk.